Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Sungguh tak terselami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun dari kita yang sama persis, baik cara berpikir, bakat, maupun kesukaan. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda supaya kita bisa saling melengkapi, menghargai, dan memuliakan nama Tuhan dengan cara yang istimewa. Jadi, aku, kamu, dan kita semua adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga karena keunikan diri kami masing-masing. Kami akan semakin mengenali keistimewaan diri kami melalui firman-Mu. Ajarlah kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Minggu 26 Januari 2025 dengan tema Aku Unik dari bahan Alkitab Kejadian 25 ayat 24 sampai 27. Adik-adik, pernah melihat anak kembar kan? Umumnya anak kembar itu ada 2 orang, ada juga yang lebih dari 2. Bisa jadi juga sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki atau bahkan laki-laki dan perempuan. Adakah di antara adik-adik sekolah minggu yang bersaudara kembar? Wah, pasti sangat mirip wajahnya ya adik-adik. Dan biasanya orang tua juga akan membuat atau membeli pakaian dan bahkan barang mainan yang sama untuk anak kembar itu. Terkadang
Kita juga sulit membedakan dua orang bersaudara kembar, mana yang sulung atau mana yang bungsu. Bisa jadi hal yang sama juga terjadi pada diri anak kembar yang diceritakan dalam Alkitab untuk kita dengarkan hari ini. Pada minggu ini, kita akan mengenali dua anak kembar bernama Esau dan Yakub. Keduanya sama-sama laki-laki. Alkitab dengan singkat menceritakan tentang masa bayi mereka berdua, yaitu masa bayi Esau dan Yakub. Lalu mereka tumbuh semakin dewasa. Adik-adik, meskipun Esau dan Yakub itu adalah anak kembar, namun mereka memiliki keunikan masing-masing, yaitu bahwa anak pertama atau yang sulung bernama Esau. Bayi Esau berwarna wajah kemerahan dan tubuhnya berbulu. Sedangkan anak kedua yang bungsu bernama Yakub. Bayi Yakub ternyata lahir dengan memegang tumit abangnya. Wah, kelahiran yang unik ya adik-adik. Lalu keduanya tumbuh semakin besar dan memiliki keunikan masing-masing. Esau tumbuh menjadi seorang yang suka berburu dan tinggal di alam terbuka atau di padang. Sedangkan Yakub tumbuh menjadi seorang yang suka melakukan pekerjaan dengan tenang. Yakub lebih suka tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ayo adik-adik, mari kita perhatikan diri kita. Siapa di antara adik-adik yang suka berpetualang atau bermain di luar rumah? Itu berarti memiliki kemiripan dengan Esau. Atau siapa di antara adik-adik yang mirip dengan Yakub? Sikapnya tenang, tidak suka keluar rumah, melainkan di rumah saja. Wah, pasti ada di antara adik-adik ya. Sejak lahir, Esau dan Yakub memiliki keunikan masing-masing. Bahkan setelah tumbuh menjadi semakin dewasa, keduanya juga memiliki keunikan masing-masing. Meskipun Esau dan Yakub adalah kembar, tetapi mereka berdua adalah anak yang unik. Adik-adik, unik itu artinya berbeda dari yang lain, istimewa, khas, langka, atau memiliki ciri khusus. Oh ya adik-adik, keunikan Esau dan Yakub ini mengajarkan kita bahwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing. Esau dan Yakub memiliki sifat, minat, dan kelebihan yang berbeda. Meskipun mereka kembar, Tuhan memberi mereka jalan hidup dan rencana yang berbeda. Sebagaimana tema minggu kita hari ini, aku unik. Artinya, aku berbeda, aku memiliki ciri khusus, aku istimewa. Wah, kalau begitu, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan teman yang lain ya adik-adik. Sebab keunikan itu adalah rencana dan anugerah Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita mengenali kekhasan atau keistimewaan diri kita masing-masing. Hal apa ya kira-kira yang dapat membuat kita istimewa atau berbeda? Kita istimewa karena kita memiliki hobi atau aktivitas favorit seperti menggambar dan membaca komik. Atau kita menjadi istimewa karena kemampuan tertentu seperti berlari jarak jauh atau membuat kerajinan kreatif. Dengan mengenal dan memahami keunikan diri kita sendiri, maka kita dapat lebih dekat dengan Tuhan. Terus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dan rencanakan dalam hidup kita. Dengan mengenal dan memahami keunikan diri kita, maka kita akan semakin percaya diri, tidak mudah malu dan ragu. Selain itu juga, kita semakin menghargai orang lain dengan setiap perbedaannya. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan atas keistimewaan yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Setiap perbedaan, setiap kelebihan dan kekurangan, biarlah semuanya itu semakin mengenalkan kami akan rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang. Ajarlah kami untuk menghargai, mengampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam.